Halo semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan makhluk hidup. Ini adalah lanjutan pembahasan dari video sebelumnya ya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehidupan muncul pertama kali pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum. Selanjutnya, pada masa Neozoikum, tepatnya pada kala Pleistosen, manusia purba mulai muncul. Bahkan pada kala Holosen atau masa Neozoikum, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Namun, bagaimana kemunculan makhluk hidup pertama kali? Bumi berkembang atau berevolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan munculnya makhluk hidup. Banyak teori tentang munculnya kehidupan di bumi. Salah satunya adalah teori Harold Urey. Menurut teori beliau, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau di atmosfer. Hal ini karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmis yang memungkinkan adanya kehidupan. Akan tetapi, teori-teori yang muncul tentang asal-muasal serta perkembangan makhluk hidup, termasuk manusia, tidak sepopuler teori yang dikemukakan oleh ilmuwan kebangsaan Inggris, yaitu teori Charles Darwin. Dalam pandangan teori Darwin, semua kehidupan memiliki leluhur yang sama. Darwin membayangkan sejarah kehidupan di bumi mirip dengan sebuah pohon yang sangat besar, yang awalnya adalah batang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Spesies-spesies baru bercabang dari batang tunggal itu dan terus terbagi menjadi dahan-dahan atau famili tumbuhan dan binatang. Lalu menjadi ranting-ranting, yakni semua spesies dalam famili tumbuhan dan binatang yang hidup sekarang. Salah satu spesies binatang yaitu kelompok mamalia berevolusi lagi sehingga menghasilkan binatang yang berakal budi yaitu manusia. Itu adalah pandangan Darwin terhadap perkembangan makhluk hidup. Hal tersebut terjadi dalam proses yang berlangsung kurun waktu yang sangat panjang, hingga jutaan tahun, yang disebut proses evolusi. Dalam proses itu terjadi sistem seleksi alam, yaitu hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang bertahan hidup dan berkembang. Ini adalah tahapan-tahapan evolusi manusia berdasarkan teori Darwin. Jadi dimulai dari seekor kera lalu berevolusi atau berkembang sehingga menjadi manusia yang sempurna. Temuan dan teori evolusi Darwin telah lama menjadi kontroversi, terutama karena berlawanan dengan pandangan kitab suci agama-agama Samawi tentang penciptaan. Temuan-temuan itu adalah hasil dari proses kerja ilmiah. Oleh karena itu, selayaknya disikapi secara ilmiah pula. Agama dan sains atau ilmu pengetahuan tidak perlu dicampur adukan, sebab pendekatan agama dan pendekatan sains dalam upaya memahami realitas alam semesta sangat-sangat berbeda. Agama berada dalam eksistensial dan transendental, yaitu soal rasa dan soal hati.
sedangkan sains berada dalam tingkat faktual yang terkait dengan pembuktian secara empiris. Dengan kata lain, agama dan sains memiliki otonomi masing-masing. Itu tidak berarti keyakinan keagamaan tidak rasional. Perasaan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tetap dapat dijelaskan secara rasional. Sisi baiknya adalah bahwa temuan-temuan ilmiah atau sains, termasuk dalam ilmu sejarah, masih terus diuji kebenarannya. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu sejarah. Sebuah temuan terus diuji kebenarannya sepanjang waktu melalui temuan-temuan berikutnya. Tidak pernah ada kata selesai untuk hal tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kamu mengenai teori Darwin? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan pembahasan selanjutnya.